hari ini kita bakal bawain lagu Sungguh Indah. Yuk, jadi kita nyanyi sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, kami percaya kasih setia Allah itu melimpah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita melewati lembah, sekalipun kita di tengah pandemi yang ada, saya percaya kasih Allah senantiasa memberikan kekuatan buat setiap kita, amin. Dan biarlah pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Allah, yaitu Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang memberikan kuasa kekuatan buat setiap saya dan saudara. Biarlah pagi hari ini kita boleh satukan hati kita angkat ucapan syukur di dalam pujian. Mari sekali lagi, kau yang siap untuk masuk dalam hadirat Allah, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh rabasyana ralabataka naralaburintaka narababa. Oh haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari bersama katakan, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita akan pujian ini dengan segenap hati kepada Allah kita. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Amin Yesus. Semua hanya karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami percaya untuk melayani Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada.
Mari jemaat Tuhan angkat suaramu dengan segenap hati. Berdiri menghadap tatamu Bapa, Semua hanya karena anugerah Tuhan. semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, Kami percaya Tuhan. ku layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Mari dengan segenap hati angkat suaramu, katakan Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan. besar anugerah-Mu, Haleluya. limpah kasih-Mu, Kami percaya Tuhan. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari angkat kedua tangan kita. Musik menaikkan pujian ini, kita sembah Dia. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kasih setiamu semakin bertambah Tuhan. Anugerah-Mu semakin besar Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari kami nyatakan dengan segenap hati. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, Melimpah kasih-Mu. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Lebih lagi nyatakan besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, Jesus. melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, Semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari sambil mengangkat tanganmu, katakan dengan iman. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, katakan haleluya. Rabasyandara lapataka. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya pagi ini dengan segenap ucapan syukur, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, angkat suaramu sembah Dia. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Jesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus, atas kebaikan-Mu Tuhan.
besar anugerah-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami Tuhan. Besar kasih setia-Mu Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami. Tiada dapat yang bisa kami sampaikan selain ucapan syukur kami, penyembahan kami mengalir di hadapan-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa. Angkat hatimu, angkat suaramu kepada Allah. Sungguh besar Kau Allahku. Mari pribadi lepas pribadi, angkat suaramu kepada Dia. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh ajaib. Dengan segenap hati kami, pagi ini kami nyatakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari dengan segenap hati lebih lagi nyatakan, maka jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Oh haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Mari coba Tuhan angkat suaramu, katakan dengan iman. Praise the Lord, praise the Lord. Sungguh besar Kau Allahku. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu.
besar, Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar, Kau Allahku. Mari kau yang percaya, kau yang berharap, angkat tanganmu, katakan Sungguh besar, Kau Allahku. berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan. Tiada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau luar biasa. Kekuatan yang baru selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ketika kami buka mata kami Tuhan, Kau Allah yang menuntun. Bahkan di dalam kegelapan, Engkau Allah yang menggendong. Oleh sebab itu tiada Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Dia, katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Dia Allah yang luar biasa. Coba katakan kiri kanan saudara, suami, istri, anak-anak, katakan Allah kita dahsyat. Sekali lagi katakan Allah kita dahsyat. Wow, haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Allah kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, amin. namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Amin. Allah sumber Dia sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Dia tetap selamanya. tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari katakan, kita katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Berikan tepuk tangan bagi Dia, katakan. Bapak Ibu Saudara semuanya, Allah sumber kekuatan kita, amin.
Dia Allah yang sanggup menjawab setiap doa saya dan saudara. Setuju, katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi dia, katakan haleluya. Sekalipun di tengah pandemi, kekuatan Allah nyata buat setiap orang percaya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, Berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari yang percaya kepalkan tanganmu, katakan Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, kurangku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari lambaikan tangan kita di hadapan Allah dengan segenap hati. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Kami tahu Tuhan Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Kami tahu janjimu. Engkau bersamaku. Mari kepalkan kedua tangan kita tanda percaya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Allah kita. Bagi Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Jemaat katakan. dirimu. Keselamatan kami, Perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Wow, Kau Allah sumber kekuatan kami nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar hati kami, ajar jiwa kami tenang percaya di hadapan-Mu. Maka mujizat itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, buat pagi ini bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau Bapa. Urabasyandaralah Bapa. Mari buka hatimu lebih lagi di hadapan Allah. Oh haleluya Yesus. Ku kagum akan Engkau,
Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mari bersama katakan mulia, mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bagi butuhan anak domba Allah, bagi butuhan Raja di atas segala raja, kami angkat ucapan syukur kami yang terbaik buat Engkau. Mari dengan segenap hati katakan bersama, haleluya. Duduk di tahta, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Bagi anak domba, mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu kepada Allah. Dengan segenap hati katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, haleluya, amin Yesus, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba
Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Mari yang percaya bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi. Yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita.
Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dan dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam. Dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini. Dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama
dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu sekali lagi saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow, orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia. Sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini, di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui 2 ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan, tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab, suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! 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 Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita. Suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman, juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan, sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh, saudara. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Oh mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidup-Mu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua ini Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ibadah hari ini saya percaya ibadah yang memberkati kita semua. Jemaat Tuhan pembawa kabar baik, khususnya buat jemaat GBI Cinamo dan GBI Kalumas. Kita telah menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan dan telah mendengar firman Tuhan. Biar kita terus dibangun dalam iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Tetap berdoa agar ada segera kelegaan sehingga kita boleh bersama-sama kembali bersatu di rumah Tuhan pada waktu hari Minggu. Jemaat yang kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Kita mengucap syukur di bawah di tengah-tengah masa yang penuh dengan kesulitan ini. Tentunya kita tetap akan menabur, berbagi dengan mereka yang sangat-sangat membutuhkan, khususnya dalam krisis ekonomi yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Kami Satgas GBI CGM tetap memperhatikan mereka, meringankan mereka buat pelayan untuk jemaat Tuhan yang ada. Dan juga kita bersyukur juga atas renovasi gereja Tuhan kita GBI Cinamo, di mana terus berjalan, semuanya baik, Tuhan terus bekerja, dan akhirnya mendatangkan kebaikan juga saudara. Dan bersyukur kita akan terus menyelesaikannya dalam waktu yang dekat ini, tentunya bisa dipakai kembali untuk beribadah. Dan akhirnya jemaat Tuhan kita akan persiapkan untuk menabur persembahan kita dan akan menutup dalam doa dan menerima doa berkat. Kita persiapkan persembahan kita, jemaat Tuhan bisa masukkan dalam sampul persembahan, didoakan lalu simpan, lalu kita akan kumpulkan bersama-sama pada waktu kita bertemu di rumah Tuhan. Kalaupun Anda ingin menabur, Anda bisa transfer, bisa lewat bank di BCA di nomor rekening 109-300-7500 atas nama GBI Jemaat Betani Kerawang. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi mengucap syukur buat ibadah sepanjang dari awal sampai akhir. Doa pujian penyembahan yang kami naikkan, firman Tuhan yang mengingatkan kami semua untuk tetap memandang Tuhan di tengah-tengah pencobaan badai pandemi COVID-19 ini Tuhan. Hamba bersyukur kalau kami berada sampai hari ini. Namun hamba berdoa, kalau ada yang sedang mengalami mungkin Tuhan kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin sedang mengalami krisis ekonomi karena dampak daripada pekerjaan dan segala sesuatunya, bahkan Tuhan mungkin ada yang sedang cemas, gentar dan khawatir. Tuhan, hamba percaya Gembala yang baik, Gembala yang agung. Engkau mengenal setiap kami, jamalah kami dalam keluarga kami masing-masing.
Bapak Surgawi, terima kasih di mana kami juga diberikan kesempatan untuk menabur persembahan kami. Pakailah ini semua Tuhan sebagai rasa syukur kami untuk pekerjaan Tuhan. Memberkati gereja-Mu Tuhan, Cinango dan Galumas, renovasi Cinango, juga Tuhan untuk satgas kami yang peduli kepada pelayan dan jemaat yang terdampak. Memberkati kami semua, memberkati mereka semua. Akhirnya Tuhan, saat kami akan berpisah, mengucap syukur untuk ibadah hari ini, tapi kami percaya di dalam fellowship kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah berkat bagi bangsa kita, negeri kita, pemerintah kita, para medis, pasien, dan semua yang sedang bahu-membahu aparat pemerintah, terus kita doakan dan diberkatilah mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah bersalah, terlebih kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, menghiburkan kita, mempersatukan kita. Kita diberkati sepanjang hari ini dan hari kita ke depan hanya dengan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat The Messenger, tetap semangat, tetap sepakat, dan tetap sehati. Haleluya.